Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Prabuwanti dari kelas manajemen B dengan NPM 120 20 296. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 8 dan 9. Terima kasih. Berikut data pertemuan 8. Share screen. Ini yaitu data pertemuan 8. Kita klik Analyze, Correlate, Disparate. Kita klik 8 kanan, klik division. Dan KB1 hingga KB5 kita pindahkan ke variabel, dan total KB kita pindahkan ke sini juga, dan kita klik OK. Berikut ini adalah hasil output data, dan terdapat 791, terdapat 2 bintang yang artinya valid. Si 0,000 lebih kecil dari 0,5 yang artinya kinerja bisnis ini valid. Kita balik lagi ke data bisnis. Kita klik Analyze, Scalability Analyze, kita klik Display Variable Name, KB1 hingga KB5, pindahkan ke variabel, klik statistik. Jangan lupa untuk mencentrang item, scale, dan scale item delete. Berikut continue. Oke. Dan ini hasilnya indeks alpha sebesar 0,846 yang berarti lebih besar dari 0,8 yang berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Begitu juga hasil yang lainnya. Di cron alpha item delete lebih dari 0,8. Kita balik lagi ke data 8, kita klik Analyze, Correlate, Disparate, dan ini kita hapus semuanya ke sini, dan kita pindahkan IN1 hingga IN4 ke variabel. Total IN juga dipindahkan ke variabel ini. Klik OK. 0,900 sudah valid karena terdapat bintang 2. Sik 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga kinerja bisnis valid. Kita balik lagi. Kita klik Analyze, Scalability Analyze, kita hapus IN1 hingga IN4, pindahkan ke sini. Klik statistik, dan sudah tercentang semua. Kita klik continue. Oke. Dan ini hasilnya cron base alpha 0,900 yang berarti lebih besar dari 0,8 yang artinya sangat tinggi. Begitu juga dengan cron alpha item delete yang lain lebih dari 0,8 sehingga artinya sangat tinggi. Lagi, kita klik Analyze, Correlate, Disparate, kita hapus. Pindahkan ke sini, dan pindahkan KT1 hingga KT6. Kita pindahkan variabel sini.
Dan jangan lupa total KT dipindahkan juga ke bagian sini. Kita klik OK. 0,847 hasilnya valid karena terdapat 2 bintang, ticknya 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Baik lagi, kita data pertemuan 8, kita klik Analyze, Validity Analyze, kita hapus IN1 hingga IN4, pindahkan, dan kita klik ke KT1 hingga KT6 item. Kita klik OK. Hasil data output ini clone date alpha 0,923 yang berarti lebih besar dari 0,8 yang artinya sangat tinggi. Begitu juga yang lain. Begitu juga lainnya di close alpha item delete. Kita balik lagi ke data yang tadi, kita klik Analyze, Correct, Separate, kita hapus ini dan pindahkan lagi ke sini. Kita pindahkan KM1 hingga KM4 ke variabel. Total KM kita pindahkan juga. Kita klik OK. 0,917 dikatakan valid karena bintang ada 2 dan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 artinya kinerja bisnis ini valid. Kita balik lagi, kita klik Analyze, Validity Analyze, kita hapus KT1 hingga KT6, dan kita pindahkan KM1 hingga KM4 ke item. Kita klik OK. Dan ini hasil output from alpha 0,941 yang berarti lebih besar dari 0,8 yang artinya sangat tinggi. Coba lagi, klik Analyze, Regression, klik Linear, klik kanan, kita display variabel name, total KB kita pindahkan ke dependent, total IN kita pindahkan independent, total KT kita pindahkan independent, total KM pindahkan ke independent. Kita klik OK. Variabilitasnya sudah valid, lalu pindahkan data ke Word. Jawaban pertanyaan 1, nilai koefisien, determinan, dan interpretasinya. Ajus R2 sama dengan 0,582, 58,2% variabel kinerja bisnis dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu inovasi perusahaan, pimpinan, transformasional, knowledge management. Sedangkan sisanya 100% dikurang 58,2% sama dengan 1,8%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Jawaban untuk pertanyaan 2, ANOVA, F hitung sebesar 37,67 dengan probabilitas 0,00 lebih kecil 0,5 tidak mendukung H0 artinya mendukung H1.
Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja bisnis atau dapat dikatakan bahwa inovasi perusahaan, kepemimpinan transformasional, dan knowledge management secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Jawaban pertanyaan 3. Di 1, variabel inovasi perusahaan nilai tes statistik sama dengan 2,576 dengan signifikan 0,012 lebih kecil 0,05 artinya mendukung H1. Kita lihat nilai koefisien B1 pada IN sama dengan 0,328. Artinya, variabel inovasi perusahaan IN berpengaruh positif signifikan terhadap variabel KD. Jawaban pertanyaan 3.2. Variabel kepemimpinan transformasional nilai statistik sama dengan min 1,462 dengan signifikan 0,148 lebih kecil dari 0,05 artinya menolak H1. Hasil berpengaruh variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja bisnis KB tidak dapat dilanjutkan karena menolak H1 alias koefisiennya tidak signifikan. Jawaban pertanyaan 3 variabel knowledge management nilai tes statistik sama dengan 4,957 dengan signifikan 0,00 lebih kecil 0,05 artinya mendukung H1. Kita lihat nilai koefisien B3 pada KM sama dengan 0,547 artinya variabel knowledge management berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja bisnis. Berikut data pertemuan 8 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjut untuk data pertemuan 9. Kita share screen untuk melihat data pertemuan 9. Ini berikut data pertemuan 9. Kita klik analyze, regression, kita klik linear. Setelah itu, keuntungan kita pindahkan ke dependent, aset kita pindahkan ke independent, harga saham kita independen juga. Dan kita klik OK. Dan ini hasil output dari pertemuan 8. Dan kita pindahkan ke Word. Analisis registrasi berganda data sekunder. Satu koefisien determinasi. Azius R2 sama dengan 0,955. 95,5% variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel independen, aset, dan harga saham. Sedangkan sisanya 100% kurang 95,5% sama dengan 4,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. ANOVA F dihitung sebesar 96,681 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil 0,05 tidak mendukung H0 artinya mendukung H1. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau dapat dikatakan bahwa aset dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap keuntungan. 3. Koefisien. 1. Variabel aset nilai statistik sama dengan 5,104 dengan signifikan 0,0001 lebih kecil dari 0,05 artinya mendukung H1. Kita lihat nilai koefisien B1 pada aset sama dengan 0,008. Artinya variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Jika aset naik 1 M rupiah, maka keuntungan naik 0,008 M rupiah atau 8 juta rupiah. Koefisien
Satu variabel harga saham nilai T statistik sama dengan 5,955 dengan signifikan 0,0001 lebih kecil 0,05 artinya mendukung H1. Kita lihat nilai koefisien B1 pada aset sama dengan 0,587. Artinya, variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Jika harga saham naik 1 M rupiah, maka keuntungan naik sebesar 0,587 M rupiah atau 58,7 juta rupiah. Koefisien rumus persamaan Y sama dengan min 553,838 ditambah 0,008 aset ditambah 0,587 harga saham ditambah E intercept sama dengan min 553,838. Y1 sama dengan 0,08 Y2 0,57. Sekian dari saya untuk menganalisis pertemuan 8 dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.